Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, program studi Informatika, mahasiswa dari Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul Mikrokontroler dan sensor dalam IoT. Perangkat keras dasar IoT seperti SP32 dan Arduino saya ambil dari materi pertemuan kedua. Baiklah, langsung saja. Apa itu mikrokontroler dan sensor dalam IoT? Dalam Internet of Things IoT, mikrokontroler dan sensor memainkan peran penting sebagai perangkat keras dasar yang memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan transmisi data dari lingkungan fisik ke jaringan digital. Mikrokontroler dalam IoT. Apa itu mikrokontroler dalam IoT? Mikrokontroler ini adalah komputer kecil pada sebuah chip yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat dalam sistem IoT. Mikrokontroler ini bertanggung jawab untuk membaca input dari sensor, memproses data, dan mengendalikan perangkat yang terhubung seperti aktuator. Mikrokontroler sangat penting dalam sistem IoT karena yang pertama, ukuran kecil dan biayanya rendah. Mikrokontroler ini dirancang agar efisien dan terjangkau, menjadikan pilihan ideal untuk aplikasi IoT skala besar. Yang kedua, kemampuan pemrograman. Mikrokontroler dapat digunakan untuk menjalankan fungsi spesifik berdasarkan data dari sensor. Yang ketiga, komunikasi nirkabel. Banyak mikrokontroler modern seperti SP32 dan Arduino dilengkapi dengan kemampuan komunikasi nirkabel melalui Wi-Fi atau Bluetooth yang sangat penting untuk sistem IoT. Contohnya mikrokontroler ini untuk IoT yang pertama, SP32. SP32 adalah mikrokontroler yang sangat populer dalam proyek IoT. SP32 ini memiliki integrasi Wi-Fi dan Bluetooth serta kemampuan untuk menangani berbagai tugas secara paralel dengan core ganda atau dual core. Fitur ini membuat SP32 cocok untuk aplikasi IoT yang membutuhkan biaya dayanya rendah dan kemampuan komunikasinya jarak jauh. Dan di sini ada gambar, itu sangat jelas gambarnya. SP32 ini dashboard printout. Ini contoh gambar yang fitur utama SP32 ini. Yang pertama, prosesor dual core 32 byte. Yang kedua, Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Yang ketiga, konsumsi daya rendah atau ideal untuk perangkat IoT yang bekerja untuk baterai. Yang keempat, mendukung berbagai protokol seperti HTTP, MQTT, dan WebSocket. Selanjutnya, Arduino. Apa itu Arduino? Arduino adalah platform pengembangan mikrokontroler yang sangat mudah digunakan untuk pemula maupun profesional. Salah satu mikrokontroler ini populer dari keluarga Arduino yang sering digunakan dalam IoT adalah Arduino Uno. Arduino ini dapat dihubungkan dengan modul komunikasi tambahan seperti SP8266 atau modul Bluetooth untuk membangun jaringan IoT. Selanjutnya ada contoh gambar, itu fitur utama Arduino. Yang pertama, mudah diprogram dengan lingkungan pemrograman sederhana. Yang kedua, banyak sensor dan modul tambahan yang tersedia. Yang ketiga, komunitas pengguna besar yang mempermudah akses ke tutorial dan referensinya. Selanjutnya ada sensor dalam IoT. Apa itu sensor IoT? Sensor IoT adalah komponen kunci dalam sistem IoT yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan spesifik. Lingkungan fisik. Ada banyak jenis sensor yang digunakan dalam IoT tergantung pada kebutuhan aplikasinya. Yang pertama itu sensor suhu, mengukur suhu lingkungan. Contohnya ini ada gambar, ada dua gambar di sini, itu DHT11 dan ada DS18B20. Selanjutnya, yang kedua, sensor kelembapan. Sensor kelembapan ini digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan. Contohnya, ini ada gambarnya, DHT22. Sensor cahayanya mengukur intensitas cahaya. Contoh, ini sudah ada gambar.
itu LDR, like dependent resistor. Selanjutnya yang keempat, sensor gerak, deteksi gerakan manusia atau objek. Contohnya peer sensor. Ini sudah sangat jelas gambarnya, peer sensor atau passive infrared sensor. Selanjutnya yang kelima, sensor gas. Sensor gas ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas tertentu di udara. Contohnya, nih ada contoh gambarnya MQ2, MQ135. Selanjutnya, perangkat keras dasar IoT. Yang pertama itu SP32 ini sebuah mikrokontroler dengan WiFi dan Bluetooth bawaan mendukung pengembangan perangkat IoT yang terhubung. Yang kedua, Arduino. Arduino itu platform mikrokontroler open source yang populer dengan berbagai modul dan sensor yang tersedia. Kemudian, protokol komunikasi IoT. Mikrokontroler ini dalam IoT menggunakan beberapa protokol komunikasi untuk mengirimkan data ke server atau cloud. Seperti yang pertama, MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Yang kedua, HTT atau HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol. Yang ketiga, COAP itu Concatenated Application Protocol. Yang terakhir, ini ada referensinya. Yang dapat saya simpulkan dengan judul mikrokontroler dan sensor dalam IoT, perangkat keras dasar IoT seperti SP32 dan Arduino. Baik, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk kritik dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.